selanjutnya ceramah agama oleh Habib Idrus Alkaf dari Banjarbaru. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil'idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim وشرف وكرم وعدم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقام شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، معاشر الحاضرين wal hadirat, jamaah sekalian yang semoga dan senantiasa di dalam lindungan dan rahmatnya Allah, wabil khusus sahibul hajat, tuan rumah sekeluarga yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, kita awali dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat dan karunia, sehingganya kita semuanya bisa berhadir di majlis yang penuh dengan keberkahan ini dalam rangka tasyakuran atas selesainya rumahnya Bapak Pujo sekeluarga, dan sekaligus menghaul daripada guru mulia kita Abah Guru Segumpul. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi amal dan ibadah yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga majlis pembacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari ini menjadi sebab turunnya akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingganya Allah berkenan untuk mengampuni semua dosa dan kesalahan-kesalahan kita, menutupi semua aib, cacat dan kekurangan kita, serta Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, baik itu hajat-hajat dunia, terlebih-lebih hajat-hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga yaumil qiyamah nanti. Dan marilah kita memohon kepada Allah semoga keutamaan, barakah dan pahala daripada majlis ini Allah juga berikan kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada, serta Allah berikan kepada orang-orang yang kita cintai dari golongan mukminin dan mukminat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa salah satu ciri-ciri orang-orang yang beriman itu adalah orang yang percaya dengan adanya hal-hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang percaya dengan hal-hal yang gaib. Yang gaib itu artinya tidak nampak, tidak kelihatan. Salah satunya adalah rezeki. Rezeki itu tidak nampak. Rezeki itu enggak kelihatan. Yang kelihatan itu adalah kerjaannya. Totolan pentol, yo ketok pentole, ya toh? Totolan es krim, ya toh? Totolan sayur, totolan roti. Jenengan totolan apa, Pak? Roti ini ketok napa boten? Ketok. Pentole ketok napa boten? Ketok.
Es krim ketok nopo boten? Ketok. Dodolan sayur kelihatan enggak? Kelihatan. Yang enggak kelihatan itu rezekinya. Usahanya boleh kelihatan tapi rezeki itu gaib. Rezeki itu tidak nampak. Yang bisa melihatnya adalah basirah. Yang bisa melihatnya bukan mata kasar ini, yang bisa melihatnya adalah hati basirah. Makanya jenengan kemudian usaha, jenengan yakin bahwa dengan usaha yang halal Allah akan berikan rezeki kepada kita. Alhamdulillah. Jangan kemudian kita melihat sedikit dan banyaknya rezeki yang Allah berikan, tapi lihatlah kepada Allah yang maha besar, yang maha membagikan rezeki untuk kita semuanya, insya Allah. Yakinlah kalau Allah sudah menciptakan kita, Allah sudah menghidupkan kita, maka Allah sudah siapkan rezeki dan karunia untuk kita, bahkan rezeki dan karunia untuk anak dan keturunan kita. Jadi janganlah kemudian kita menjadi galau dan resah dengan urusan yang sudah dijamin oleh Allah. Anda itu sudah dijamin oleh Allah. Bahkan semua makhluk hidup, bukan hanya manusia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahkan semua apapun yang hidup di muka bumi ini semuanya telah Allah jamin rezekinya. Sampai kepada binatang melata sekalipun. Binatang yang tidak memiliki tangan, binatang yang tidak memiliki kaki, seperti cacing, seperti ulat, seperti ular, semuanya sudah Allah jamin rezekinya. Oleh karena itu saudaraku, jangan terlalu resah, jangan terlalu gelisah dengan sesuatu yang sudah Allah jamin. Tapi resahlah, gelisahlah kalian dengan sesuatu yang kalian belum punya jaminan. Apa? Keselamatan nanti di akhirat kita. Bagaimana matinya kita nanti? Apakah kita mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan ibadah, mati dalam keadaan husnul khotimah? Kalau urusan rezeki, Bu, seandainya sampean itu rezekinya masih ada, ndak bakalan habis. Kalau rezekinya masih ada, tinggal misalkan tertulis di Lauhul Mahfuz masih ada satu untuk sing gurung mbok pangan, yo gak kira mati. Kalau sudah untuk masuk, baru keselak untuk mati sampean. Ini karena rezekinya sudah habis. Jadi kalau sampean mau tahu saya ini Bib umurnya panjang atau pendek, ya deloken gudang rezekimu. Lek gudang rezekimu seake, ya sampean umurnya sik dawa. Tapi lek wis entek, ya ndang cepet-cepetan tuku kain kafan. Tapi mudah-mudahan semuanya panjang umur, paringi sehat walafiat, insyaallah berkah hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Salah satu orang yang begitu yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama ahli sufi, itu namanya Ibrahim ibn Adham. Ibrahim bin Adham ini adalah seorang raja yang telah melepaskan singgasananya dan telah membuang mahkotanya, lalu berjalan di jalan Allah. Dia enggak mau lagi dengan dunia, dia enggak mau lagi dengan harta dan kekayaan, dia enggak mau lagi dengan pangkat kedudukan. Dia tinggalkan semua kerajaannya, dia berjalan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menjadi ahli sufi. Suatu saat Ibrahim bin Adham ini ingin berjalan ke tempat yang sangat jauh. Lalu kemudian beliau berangkat ke pelabuhan dengan niat untuk naik kapal laut. Sampai di depan kapal laut ada seorang penjaga. Petugas kapal berkata, "Mau kemana Tuan?" "Saya mau naik kapal." Kata si penjaga, "Kalau Tuan mau naik kapal, Tuan harus bayar." "Berapa saya harus bayar?" 2 dinar. 2 dinar berarti 2 keping uang emas. Kata Ibrahim bin Adham, "Maaf Tuan, sekarang saya nggak punya duit. Saat ini saya nggak punya duit. Bagaimana kalau saya nanti bayar di dalam kapal saja?" Si petugas kapal mungkin dia berpikir begini, mungkin dia punya uang ada di pulau seberang. Kata si petugas kapal, "Oke, naiklah, tapi janji ya, nanti bayar 2 dinar." Kata Ibrahim, "Oke, saya akan bayar, saya pasti akan penuhi." Naiklah Ibrahim bin Adham. Sampai suatu saat kapal itu bersandar di satu pulau. Ada satu pulau tertentu, kapal itu istirahat sebentar, Ibrahim pun turun di pulau itu. Berjalan Ibrahim itu.
di pulau. Sampai ke ujung pulau diikutin sama petugas kapal. Takut kabur ini penumpang satu. Karena belum bayar. Diikutin sampai di ujung pulau. Sudah nggak ada lagi ini pulau. Habis udah lautan lagi. Ibrahim sujud. Dia sholat. Sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu si petugas kapal berkata, wahai Tuan, mana bayaranmu? 2 dinar engkau belum bayar. Katanya engkau akan membayar. Segera bayarkan. Lalu Ibrahim bin Adham di dalam sujudnya bilang kepada Allah. Begini Ibrahim bin Adham. Ya Allah, orang ini meminta haknya. Dan ini adalah kewajibanku kepadanya. Ya Allah, tunjukkan kekuasaanmu. Tunjukkan belas kasihmu kepada kami ya Allah. Anda tahu ibu-ibu, ketika Ibrahim bin Adham itu mengangkat dari sujudnya, sepulau itu, sekitarnya Ibrahim bin Adham itu penuh dengan uang dinar, pecahan emas itu, penuh semuanya. Lalu Ibrahim bin Adham mengatakan kepada petugas kapal, apakah engkau melihat apa yang aku lihat? Kata petugas kapal, iya, aku melihat pulau ini dipenuhi dengan uang dinar, dipenuhi dengan kepingan emas. Kata Ibrahim, ambillah seperlumu. Berapa aku punya utang kepadamu? Ambillah, jangan lebih. Diambil 2 keping. Karena dia adalah orang amanah, diambil 2 keping. Padahal duitnya sepulau itu menggunung. Diambil 2 keping, berangkatlah Ibrahim masuk ke kapal dan meneruskan perjalanan. Sampai di tengah perjalanan, kapal itu pun kemudian mengalami oleng. Kapal ini akan karam dan segera tenggelam. Karena badai begitu besarnya, angin begitu hebatnya, luar biasa. Kapal ini dilempar ombak, lempar sana, lempar sini. Petugas kapal itu ingat kepada Ibrahim bin Adham yang tadi doanya luar biasa. Sampai-sampai satu pulau itu penuh dengan uang dinar. Petugas kapal tadi berteriak memanggil-manggil. Mana ulama tadi? Mana orang tadi? Mana orang tadi? Panggil dia, suruh dia berdoa kepada Allah karena doanya istijabah. Dicarinya ketemu Ibrahim bin Adham itu ada di sebuah dak kapal lagi tiduran, ya, mukanya itu ditutupin dengan jaketnya. Ditutupin dengan selimutnya. Tidur. Lagi ngorok Ibrahim bin Adham. Petugas kapal tadi bilang, Tuan. Tidakkah Tuan melihat bagaimana keadaan kapal dan bagaimana semua penumpang yang ada ini kapal akan tenggelam. Karena ombak begitu besar, badai menghantam kapal ini. Semua akan tenggelam, termasuk Anda. Kata Ibrahim, apa benar? Benar, lihat saja keluar. Benar, kapal ini sudah miring. Semua pada teriak ketakutan. Ibrahim bin Adham cuma minta sama Allah begini. Ya Allah, engkau sudah tunjukkan kekuasaanmu dengan badai. Kau sudah tunjukkan kehebatanmu ya Allah dengan angin puting beliung. Kau sudah tunjukkan kehebatanmu dan kekuasaanmu ya Allah dengan ombak yang menghantam kapal ini. Kini saatnya ya Allah engkau tunjukkan belas kasihmu kepada kami. Kini saatnya engkau tunjukkan ya Allah kelembutanmu kepada kami. Anda tahu? Di saat Ibrahim bin Adham berdoa selesai, itu ombak langsung berhenti. Itu ombak langsung berhenti. Itu angin langsung berhenti. Itu badai langsung berhenti. Kenapa? Istijabah. Doanya istijabah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ambil satu hikmah dan pelajaran. Anda yang sekarang kena ujian, Anda yang sekarang dalam kesusahan, saatnya Anda bilang sama Allah, ya Allah kau sudah tunjukkan kuasamu kepada aku. Kami sudah melewati ujianmu saat ini, ya Allah tunjukkan belas kasihmu. Tunjukkan kasih sayangmu. Tunjukkan kelembutanmu ya Allah. Angkat semua penyakit kami. Selesaikan masalah kami. Mudahkan urusan kami. Kabulkan semua hajat-hajat kami. Amin. Ya Rabbal. Ini doanya Ibrahim bin Adham. Sederhana doanya. Tapi yang berdoa adalah orang-orang yang soleh. Yang berdoa adalah orang-orang yang yakin dan percaya dengan hal-hal yang gaib. Apa? Rezeki dan karunia itu di tangan Allah. Rezeki bukan di tangan kita. Rezeki bukan karena usaha kita. Berapa banyak orang yang usahanya sama, kerjanya sama, tapi rezekinya tidak sama. Oleh karena itu, janganlah engkau bersandar dan bergantung dengan akalmu. Jangan engkau bersandar dan bergantung dengan tenagamu. Karena akalmu terbatas, tenagamu juga bakalan habis. Tapi bersandarlah dengan Dat yang maha kuat, yang hayyun, yang qayyum, yang selalu hidup, la yamutu, takkan pernah mati.
Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersandarlah kepada kekayaan Allah yang tak terbatas. Bersandarlah dengan kuasa Allah yang tiada terbatas. Bersandarlah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah hidup kita bakalan tenang. Hidup kita bakalan tentram. Hidup kita bakalan senang. Dunia sampai akhir. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, apa yang membuat kita sering kecewa? Apa yang membuat kita sering resah dan gelisah? Kita selalu bersandar kepada makhluk. Kita terlalu banyak berharap kepada manusia. Kita terlalu banyak berharap kepada kawan, kepada saudara, kepada kerabat kita. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya Anda pasti akan kecewa. Kenapa? Setiap kali kita mengharap kepada orang pasti kecewa. Iya, di situ ada ayat Allah. Di situ ada tanda-tanda kuasa Allah. Seakan-akan Tuhan berkata kepada kita, kenapa engkau bersandar kepada makhluk yang kekuatannya rapuh, yang dia juga memerlukan satu sandaran. Kenapa engkau tidak bersandar kepada aku? Padahal setiap orang yang bersandar kepada Allah, Allah pasti akan penuhi apa yang menjadi hajat dan keinginannya. Allah suka banget sama orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu senang kepada orang yang bertawakal kepada Allah. Allah senang kepada orang yang bergantung hanya kepada Allah. Allah senang kepada orang yang meminta hanya kepada Allah. Oleh karena itu saudara, jangan terlalu berharap dengan manusia. Ujung-ujungnya jenengan pasti kecewa. Berapa banyak ibu-ibu yang sudah ngomong, udah saya berbuat baik, udah saya bantu, tapi balasannya kayak begitu. Banyak orang sehingga sampai ada pepatah mengatakan air susu dibalas air tuba. Kenapa? Sebabnya itulah makhluk. Saudara, bukan mereka yang mengecewakan kita. Bukan saudara kita yang mengecewakan kita. Anda jangan marah. Anda jangan kecewa kepada mereka, saudara, sahabat, dan orang-orang yang sekitar kita. Bukan mereka yang mengecewakan kita. Tetapi kita terlalu banyak berharap kepada dia. Titik. Itu saja. Anda terlalu banyak berharap. Anda berharap dia baik sama kamu. Anda berharap dia akan melayanimu. Anda berharap dia akan membantumu. Anda berharap dia akan berterima kasih kepadamu. Engkau berharap bahwa dia akan membalas kebaikanmu. Wes nol. Tidak usah. Jangankan sampai untuk membalas kebaikanmu. Jangankan kau harap kebaikannya. Jangan kau juga berharap dia ucapkan terima kasih. Ingat saudara. Orang yang pandai berterima kasih dalam Al-Quran itu catatannya cuma sedikit. Qalilan ma tashkurun. Sedikit banget orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Kalau kepada Allah saja yang tiap harinya ngasih rezeki tiada henti, yang ngasih karunia kepadanya tiada henti, dia tidak bersyukur, apalagi sama kamu yang cuma ngasihnya seminggu sekali. Lalu dia mau bilang terima kasih, surah usah ngarep sampean ben. Karena orang yang pandai berterima kasih itu sedikit. Abot wong itu hati ngomong terima kasih Pak. Sampean ndak usah kaget, Beb, ke orang itu dikasih ndak pernah terima kasih ya Beb. Iya anjene cangkeme koyo ngono. Cangkem rusak. Jangankan sama kamu, Bro. Jangankan sama kita manusia ini, orang-orang ini, bedui-bedui nih. Jangankan sama kita, sama Allah yang tiap hari ngasih rezekinya dia ndak pandai berterima kasih. Mosok sama kamu yang kau ngasih sebulan sekali mau terima kasih. Makanya jangan terlalu berharap sama orang, jangan terlalu berharap sama makhluk, berharaplah kepada Allah. Tapi kalau engkau pandai bersyukur saudara, orang kalau sudah pandai berterima kasih, contoh saya sama Pak Pucuk pernah saya ngasih saya roti, pernah ngasih roti itu banyak, rotinya beliau macam-macam, ada namanya donat, ini sekaligus promosi nggih. Donat, ada roti palem merah, macam-macam, nggih. Banyak rotinya beliau ngasih sama saya. Saya saking senengnya, anak-anak saya seneng, saya terima kasih. Saya bilang, terima kasih banyak Pak Pucuk. Anak-anak saya seneng, istri saya seneng makan roti sampean. Ini besok saya tidak minta dikasih lagi. Saya bilang lagi, terima kasih lagi. Besok dikasih lagi. Tidak tahu hari ini, saya terima kasih. Mungkin insya Allah dikasih lagi insya Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan berkah usaha beliau. Mudah-mudahan berkah semua yang hadir, berkah semuanya.
Saudara yang dimuliakan oleh Allah, ayo kita ngaji malam hari ini, siang hari ini, mudah-mudahan ada hikmah dan barokahnya buat kita semuanya insyaallah. Dikatakan dalam satu riwayat sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-afiyatu ala asrati aujuhin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesejahteraan itu ada 10 macamnya. Kalau Anda mau tenang, mau tentram, mau sejahtera, itu ada 10 macam. 5 termasuk ketenangan di dalam alam dunia, dan 5 ketenangan di alam akhirat. 1, ketenangan di alam dunia. Khamsatun fid dunya, 5 macam kesejahteraan itu ada di dunia. Apa saja Ustaz? Kata Nabi, yang pertama, fa'ammal lati fid dunya, dan adapun ketenangan kesejahteraan itu di dunia, yang pertama adalah ilmun wal ibadatu wa rizqu minal halali was sabru ala siddati was sukru ala ni'mati. Ini ketenangan ada di dunia. Kalau orang sudah dapat 5 ini bakalan tenang hidupnya, tentram, sejahtera. 1, punya ilmu. Punya apa? Punya Di mana mencarinya? Berguru. Datangin, kunjungin majelis taklim. Jangan bosan datang ke majelis taklim. Jauh dekat datangin, makin jauh, makin banyak pahalanya. Duduknya sampean duduk ngitap begini sama saya ini. 1 detiknya sampean ini Bu dapat pahala lebih afdol daripada orang yang beribadah 1 tahun karena menuntut ilmu. Mana kita akan punya pahala yang sebesar itu kalau kita tidak duduk menuntut ilmu. Orang yang punya ilmu bakalan tenang. Contoh, ini contoh nggih tentang masalah ilmu. Di dalam ilmu itu dikatakan bahwa tidak akan pernah menimpa dirimu dari bala, bencana dan petaka kecuali yang telah dicatatkan untukmu. Paham? Ini ilmu. Lalu sampean kemudian was-was, takut, resah, gelisah dengan berbagai bala, bencana dan ketakutan-ketakutan yang bakalan datang. Karena tidak punya ilmu. Tapi kalau Anda sudah tahu ilmunya, ya Allah, aku tahu bahwa tidak bakalan menimpa aku kecuali yang sudah dicatat oleh Allah. Oleh karena itu kemudian kita tenang karena yang menurunkannya Allah, maka mintanya kepada Allah. Kira-kira paham boten? Makanya ketika Gus Dur itu ditanya sama orang, Gus, saya ini resah, gelisah, saya pingin tahu resepnya tenang itu nopo Gus? Ini Gus Dur nggih. Apa kata Gus Dur? 2 resepnya kata Gus Dur. 1, jangan memikirkan apa yang tidak kamu ketahui. Kenapa Bu? Jangan terlalu berpikir apa yang kita tidak tahu. Kedua, orang tadi bilang kalau saya tahu gimana tuh? Ya kalau sudah tahu ngapain lagi dipikir? Contoh begini, mak-mak, ibu-ibu, sampean saya tanya, besok ibu tahu nggak kejadiannya apa? Ya sudah, jangan dipikir. Jangan berpikir apa yang tidak kita tahu. Kalau sudah kita tahu, ya nggak perlu dipikir. Memang kayak begitu. Insya Allah tenang. Kira-kira paham ya? Wes, mulai tino iki cuek sampean. Jangan terlalu mikir sesuatu yang sampean nggak tahu. Sesuk piye? Sesuk gimana? Ya nggak perlu sampean nggak tahu kok. Jangan-jangan sesuk nggak nyampe kita udah mati. Betul? Ya, tidak akan terjadi kecuali sudah ditetapkan oleh Allah. Makanya ilmu, harus punya ilmu supaya hidupnya tentram. Ilmunya dagang harus ada, ilmunya ngelayanin suami harus ada, ilmunya ngelayanin anak-anak ada, ilmunya ngadepin suami cerewet ono, ilmunya ngadepin wong wedok lambene tipis kudu ono, pokoknya macam-macam. Kudu supaya tahu ilmunya hidupmu bakalan tenang. Sing ndak ono ilmu nih hidupnya gelisah, ya, stres karena ndak tahu ilmunya. Nomor 2, wal ibadah. Tenangnya hidup itu kalau banyak ibadah. Makin banyak ibadahmu, makin tenang hidupmu. Tapi coba sampean kurangi. Sholatnya udah dikurangin, ngajinya dikurangin. Udah mulai gelisah.
Kemarin tenang karena rajin sholat tahajud, rajin sholat duha, rajin baca Quran. Sekarang udah enggak lagi, mulai gelisah. Jadi ketenangan hati itu karena banyaknya diri ini beribadah kepada Allah. Makin banyak engkau berbuat amal baik, makin banyak engkau bikin ibadah, makin tenang hidupmu. Yang ketiga, warisku minal halali, dapat rezeki yang halal, itu bikin tenang loh. Ya, bikin tenang. Orang kalau pingin tenang, cari rezeki yang halal. Ojo nipu wong, ya, jangan nipu konconi. Gawe totolan masakan, ojo tipu-tipu. Totolan roti, ojo mbok isi pasir, tipu-tipu. Yuti gepek. Jangan, ya, totolan sayur sing kuning-kuning, bodeleh nang tengah, ya toh. Diikat sing api-api nang jaba. Jangan. Anda berpikir untung hari ini, tapi tidak dengan janji Allah. Jujur saja sudah, Mas, ini sudah kuning. Kalau sampean mau ya sampean beli, ini yang bagus-bagus loh. Ini insya Allah bakalan tenang hidupmu, ya. Jangan membohongi diri, apalagi membohongi orang lain, karena semuanya akan dikembalikan kepada diri kita sendiri. Engkau berbuat baik, kebaikan akan kembali kepada dirimu. Kau berbuat jahat, kejahatan pun akan kembali kepada dirimu. Kemudian yang keberapa sekarang, Bu? Yang keempat, wasobru ala siddati, sabar dengan ujian, dengan beratnya hidup sabar. Wong sabar ini kekasih Allah. Sabar itu gimana, Ustaz? Sabar itu tidak mengeluh. Sabar itu tidak menyerah, tidak gampang nyerah. Enggak, saya enggak bakalan nyerah. Oh, enggak bakalan nyerah, tetap berjuang. Jatuh, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi. Ya bangun lagi. Jangan sampai menyerah. Anda punya target, Anda punya cita-cita, Anda punya keinginan, jadikan prinsip hidup jangan menyerah. Apapun yang terjadi tetap melangkah. Yang penting tetap melangkah. Anda nggak bisa lari yo jalan, nggak bisa jalan yo ngerangkak, nggak iso ngerangkak yo ngesot. Sementing nggak berhenti. Terus minta pertolongan Allah. Insya Allah cita-cita akan berhasil. Insya berapa banyak sudah orang yang hebat-hebat berhasil memperbaiki rumah tangganya, berhasil memperbaiki anaknya, berhasil membangun usahanya. Bisobri, karena modal tapi leseng gak sabar dodolan diluk sepi nutup ya wis bar. Gitu. Tujuan yang ono masalah didik tengkar mulih nang ngomong tuane yes gak mari-mari sampean rapi karo sapa ya tetep pegatan ae. Itu sing sabar. Sabar itu insyaallah memang berat. Sabar itu memang murah. As-sabru murah katanya. Sabar itu pahit. Tapi kalau engkau bisa melewatinya, engkau bakalan mendapatkan sesuatu yang sangat manis dan lebih manis daripada madu. Lihat orang-orang yang sudah di atas kita, mereka yang sukses, mereka sudah mendapatkan kenikmatan. Ingat, dulu mereka pahit dengan kesabarannya, sekarang mereka menikmati hidupnya lebih manis daripada madu. Yang terakhir, yang kelima, kesejahteraan di dunia itu apabila diri dan hatimu itu wasukru ala nikmati. Orangnya pandai syukur. Orang yang pandai syukur ini cepat bahagia. Orang yang pandai syukur itu cepat senang. Supaya Anda cepat syukurnya, supaya Anda cepat senangnya, jangan terlalu banyak keinginan. Apa? Jangan terlalu banyak keinginan. Jangan terlalu banyak tuntutan. Karena terlalu banyak keinginan, lama juga senangnya. Terlalu banyak tuntutan, lama juga puasnya. Makanya keinginannya yang sederhana saja. Sederhana itu apa? Keinginan inti. Sampean pernah ndak Bu ke kuburan? Halo, ki turu kabeh to wong ngene. Ki melek melotot apa kesurupan wong ngene. Sampean pernah nang kuburan? Pernah. Sampean pernah ndak tanya sama orang kuburan itu? Belum. Nggih, kok mari kita konono. Apa sih yang diinginkan orang kuburan itu? Cuman pingin hidup. Orang mati itu pingin. Loh kok sampean pingin bunuh diri dulu terus piye? Kenapa sampean kok putus asa? Orang mati pingin hidup. Dan ketika kita sekarang sudah hidup berarti kita sudah memiliki apa yang diinginkan oleh orang mati. Berarti alhamdulillah duit enggak ono. Wes
Wis duit gak ono. Duit gak ono Ustaz. Terus apa meneh? Utang numpuk. Ya wis, utang numpuk. Apa meneh? Bojoku tat. Apa? Oh, dipek pelakor. Wis. Apa meneh? Banyak sudah. Rumah gorong lunas, motor sek kreditan Ustaz. Pokoknya akeh masalahku Ustaz. Terus saya putus asa Ustaz. Sik. Sampean putus asa tenang. Saya mau bunuh diri Ustaz. Berarti mau mati. Iya. Sampean tekok wong mati. Ternyata orang mati pingin hidup. Makanya sampean jangan bunuh diri, jangan gantung-gantung diri. Ya, tetaplah dengan pertolongan Allah. Karena orang yang mati itu pingin hidup, sampean pegang dada sampean kok ya si ono detak jantungnya, alhamdulillah ben ake utangi tapi tetap masih hidup, biar banyak masalah tapi sampean masih bebas, sampean ada di penjara. Orang yang di penjara itu ternyata bilang alhamdulillah Ustadz, saya dihukum seumur hidup. Loh kok alhamdulillah? Iya, sebelah tadi sudah dihukum mati, hancur. Masih ada kesempatan untuk ketika kita tanya sama orang mati, Pak, sampean kok yo pingin urip? Lek sampean urip itu pingin apa toh? Ternyata orang hidup itu pinginnya cuma dua, Bu. Sampean pinginnya apa? Macam-macam toh. Apa yang sampean pinginkan apa? Tak tungakno kene. Apa? Sampean pingin apa? Sugih? Pingin sugih? Lek tak tungakno mumpung tungaku saiki kabul iki. Pingin sugih? Sugih kabeh, amin. Apa meneh? Pingin apa meneh? Sehat walafiat. Amin. Apa meneh? Bojomu rabi meneh? Enggak apa? Bojomu setia. Ya, aman dari pelakor. Ya, amin. Ya wis, kabul hajate. Orang mati itu enggak kebanyakan. Sampean itu macam-macam. Sampean ngoco, keinginannya lain. Sampean ngoco pingin glowing. Sing rambut keriting pingin dilurusno. Sing rambut lurus pingin dikeriting. Sing rambut ireng pingin dadi pirang, sing rambut macem-macem terlalu banyak keinginan. Sampean kalau pingin cantik, pingin sehat, yo pingin sugih gak melarat-melarat, pingin sehat gak loro-loro, ujuk neng dunyo Mbak. Dunyo iki nggene wong loro. Sampean lek pingin ayu gak elek-elek, sugih gak melarat-melarat, sehat gak loro-loro, mendingan sampean mlebu kono ae. Nang kono awet sampean gak kira wong tuwek-tuwek gak ono nang kono, mbah-mbah gak mlebu surga. Sing enom-enom mlebu surga. Gitu? Orang mati dia pingin hidup, ketika ditanya sampean kalau hidup pingin nopo? Ternyata orang mati cuma dua keinginannya. Nih, ingat-ingat berapa keinginannya? Dua. Bukan ingin jadi yang kedua lain ya, dua keinginannya. Napa? Dua. Apa katanya orang mati? Saya Ustadz kalau saya hidup, saya pingin sodakoh. Diling-iling. Saya pingin sodakoh. Pun, sampean itu aja kerjakan sudah. Tiap hari, tiap saat. Sodakoh. Sampean tidak bakalan melarat miskin karena sodakoh. Sing onok sugih, bal yazdad. Pasti ditambah. Delok naik. Hitung tidak sampai setahun nanti saya datang lagi tak delok. Sopo sing sodako delok lak sugih. Yakin sampai. Orang sodako ini Bu, mau Islam, kamu Kristen, kamu Hindu, pokoknya sing rajin sodako pasti sugih. Orang yang senang sama orang tuanya, berbakti sama mamanya, mau Kristen, kamu Islam, kamu Hindu, kamu apakah, pasti bejo hidupnya. Pasti sukses kerjanya. Kenapa? Memang hukum Allah dan itu hukum alam sudah. Siapa orang yang bakti sama orang tuanya pasti senang hidupnya. Siapa orang yang dermawan pasti senang sukses usahanya. Pasti sudah. Itu pasti sudah. Ilmu pasti. Seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Rajin sodako sama dengan kaya. Cinta orang tua sama-sama dengan bahagia. Tapi lek wani karo wong tuwa wis melarat. Soro urip. Kalau berani sama mama, berani sama pun orang mati ternyata pinginnya 1 sodakoh, karena orang mati itu tahu tidak ada yang lebih bisa menyelamatkan diri kecuali sodakoh. Yang kedua, orang mati itu kalau ditanya sampean pingin hidup untuk apa? Wa akun minas solihin, saya pingin dadi wong sing api, pingin ngerjakno dadi orang soleh. Pun niki saja sampean jadi orang soleh. Yang kedua sampean sodakoh. Jadi 3 amalan ini diamalkan. 1,
solawat, yang kedua istighfar, yang ketiga sodakoh. Ini tidak bakalan ditolak sama Allah. Solawat nggak bakal ditolak, istighfar nggak bakal ditolak, sodakoh nggak bakal ditolak. Ustadz, gimana kalau sodakoh saya tidak ikhlas? Apa ada pahalanya? Iya, tetap. Sampean tidak ikhlas itu urusan sampean dengan Allah. Tapi yang jelas orang yang sampean beri itu pasti senang. Orang yang sampean kasih itu pasti senang. Pak, siapa mau jeneng? Pujo. Pak Pujo ngasih saya roti, ndak ikhlas ora apa-apa, yang penting aku kenyang lho. Yang penting aku seneng, anakku seneng, bojoku seneng. Nah, seneng no atiku iku lho sing dadi ganjaran. Senengnya hatinya orang yang dikasih itu idhalus surur ila qalbil mu'minin. Menyenangkan hatinya orang mukmin itu pahalanya tinggi. Nomor 1 dari semua amal di bawahnya iman. Jadi setelah iman, pahala yang paling afdol itu nyenengno atine wong mukmin. Pun sampean nyenengno atine wong pun. Gimana caranya bikin orang senyum, gimana caranya bikin orang tertawa, gimana bikin orang bahagia. Tapi begitu juga sebaliknya, dosa yang paling besar setelah meninggalkan keimanan adalah membuat susah hatinya orang yang beriman. Jelas nggih? Lanjutnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ammal lati fil akhirati fa innahu ya'tihi malakul mauti birrahmati wal lutfi la yurawwi'uhu munkarun wa nakirun fil qabri yakunu aminan fil faza'il akbari tumhas sayi'atuhu wa tuqbalu hasanatuhu yamurru ala sirati kal barki lami'i fayadkhuluhul jannata fis salamati. 5 kesejahteraan nanti di akhirat. Yang pertama, datangnya malaikat maut kepadamu dengan rahmat. Jadi malaikat maut itu datang bu macam-macam. Ada datang dengan lembut, ada datang dengan kasar. Mudah-mudahan malaikat maut yang datang sama kita itu dalam keadaan baik, dengan rahmat dan lemah lembut. La yurawwi'uhu munkarun wa nakirun fil qabri yakunu aminan fil faza. Yang kedua, engkau ketika didatangin oleh malaikat mungkar dan nakir di dalam kuburmu tidak memberikan gentar terhadapmu, tidak memberikan rasa takut kepadamu. Nih, ketika itu orang tersebut aman dari terjadinya getaran-getaran dahsyat dalam kuburnya, dia aman. Kemudian berikutnya, kejelekannya dihapus oleh Allah. Ini kenikmatan dalam kubur, kenikmatan di akhirat. Kejelekannya dihapus oleh Allah dan pahala kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diterima. Kemudian yang keempat, ia melewati sirat secepat kilat. Yang kelima, kenikmatan dan kesejahteraan di akhirat, ia masuk ke dalam surga bi ghairi hisab. Mudah-mudahan kita mendapatkan 5 kenikmatan kesejahteraan di dunia dan 5 kenikmatan dan kesejahteraan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada hikmah dan barokahnya buat kita semuanya. Mari kita berdoa dan memohon kepada Allah apa yang menjadi hajatnya Pak Pujo sekeluarga dikabulkan oleh Allah, dan semua yang hadir memenuhi undangan beliau juga Allah kabulkan semua hajat-hajatnya, hajat dunia dengan segenap kemudahan dan hajat-hajat akhirat dengan segala pengampunannya. Amin ya rabbal alamin. Hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.